Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mail the Explorer dan dalam sesi utak-atik tes bakat skolastik. Link pengerjaan soal ada di deskripsi video agar teman-teman juga bisa mencobanya sendiri. Di part pertama kita akan berjumpa dengan tes kemampuan verbal sebanyak 23 soal. Kita mulai dari nomor 1. Untuk soal yang model seperti ini kita harus menentukan hubungannya atau ceritanya. Nomor 1, jam adalah alat ukur waktu, barometer adalah alat ukur tekanan udara. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 2, kalau kita lapar, makanlah nasi. Kalau kita sakit, makanlah obat. Atau lebih lazim, minumlah obat. Nomor 3, sekam ialah produk olahan dari padi. Jadi arang adalah produk olahannya kayu. Nomor 4, traktat artinya perjanjian antar negara, ya produk yang dibuat atau dihasilkan oleh negara. Jadi amandemen itu dihasilkan oleh MPR. Nomor 5, dari kelapa kita bisa menghasilkan santan. Dari kayu kita bisa menghasilkan lemari. Nomor 6, pedagogi adalah pengajaran. B. Nomor 7, diameter kita bisa jumpai di lingkaran. Nah, diagonal itu ada di heksagon. Nomor 8, progresif, antonimnya adalah regresif, itu C. Nomor 9, voting adalah cara pengambilan keputusan karena terjadinya perbedaan. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah B. Perundingan adalah cara untuk menghasilkan perdamaian karena adanya konflik. Nomor 10, 6 mahasiswa yaitu A, B, C, D, E, dan F masing-masing akan presentasi di depan kelas. Masing-masing hanya akan maju ke depan kelas 1 kali saja dan sesuai urutan sebagai berikut. Ini bisa langsung kita eliminasi beberapa jawaban yang tidak sesuai dengan persyaratan di soal. C akan maju pada urutan keempat atau terakhir. Kita lihat jawaban pilihan B, C ada di urutan ketiga, jadi ini jelas salah. Begitu juga dengan jawaban E, C-nya di urutan ketiga. Syarat kedua, D akan menjadi pembicara ketiga setelah A. Kita lihat pilihan jawaban C, D ini menjadi pembicara kedua setelah A. Jadi A, 1, 2. Syarat ketiga, B akan maju sebelum C. Kita lihat pilihan jawaban A, B justru maju setelah C. Sehingga yang memenuhi urutan dari pernyataan di atas adalah D. B, A, F, E, D, C. Nomor 11. Berdasarkan data sebelumnya, manakah pernyataan berikut yang tidak benar? D akan maju pada urutan ketiga. Betul ya, tidak benar. Karena dia urutan kelima. A akan maju pada urutan pertama. Ini juga tidak benar. Sepertinya kemungkinan soalnya ini salah. Karena A dengan B aja udah tidak benar. Artinya A dan B itu pilihan jawabannya kalau soalnya seperti ini. Kita asumsikan jika pertanyaannya berdasarkan data sebelumnya manakah pernyataan berikut yang benar. C, F akan maju pada urutan ketiga, benar ya. D, E akan maju pada urutan kelima, salah. B akan maju pada urutan kedua juga salah. Jadi kemungkinan soal nomor 11 ini ada typo, harusnya pernyataan berikut yang benar, yaitu C. Nomor 12, jika saya memakan coklat, maka saya kenyang. Jika saya melihat bunga, maka saya ingin memetiknya. Saya memakan coklat atau saya melihat bunga. Dapat disimpulkan bahwa B, saya memakan coklat, di sini tertulis saya kenyang. Betul, saya kenyang. Atau saya melihat bunga, saya ingin memetiknya. Jadi saya kenyang atau saya ingin memetik bunga. B. Berikutnya, 4 orang gadis akan mengikuti pemilihan Putri Indonesia. Mereka adalah Tias, Tiara, Sinta, dan Nita. Tias paling tinggi di antara Sinta, Tiara, dan Nita. Berkulit lebih gelap dari Nita, tetapi tidak lebih gelap dari Tiara. Berambut paling panjang dan paling tidak gemuk. Ada beberapa karakteristik yang disebutkan di soal ini, yaitu soal tinggi badan, warna kulit, panjang rambut, dan yang terakhir adalah ukuran badan kita tulis sebagai kurus. Pernyataan pertama sampai sini. Tias paling tinggi, jadi Tias ada di sisi paling kiri. Tias memiliki kulit lebih gelap, kita simbolkan lebih dari Nita.
tetapi tidak lebih gelap dari Tiara. Jadi Tiara ini lebih gelap dari Tias, berambut paling panjang, Tias ada di sebelah paling kiri, dan paling tidak gemuk, artinya paling kurus, yaitu di sebelah kiri juga Tias. Pernyataan kedua, Tiara berkulit paling gelap, berarti dia ada di sebelah paling kiri, lebih tinggi dan berambut lebih panjang dari Sinta dan Nita. Tiara lebih tinggi daripada Sinta dan Nita, berambut lebih panjang dari Sinta dan Nita juga. Dia juga lebih kurus dari Nita, sementara Sinta paling gemuk. Jadi Sinta ada di sisi paling kanan, dan yang mengisi di sisi paling kanan kedua adalah Nita. Berkulit paling putih, jadi Sinta ada di paling kanan, dan lebih tinggi dari Nita. Jadi Sinta dulu, baru Nita. Nomor 13. Manakah yang tidak benar mengenai Sinta? Jawabannya adalah C. Berambut lebih panjang dari Tiara. Karena Sinta berada di sebelah kanannya Tiara, jadi jelas Sinta tidak lebih panjang rambutnya daripada Tiara. Nomor 14. Manakah yang paling benar mengenai Nita? Jawabannya adalah C. Berambut lebih pendek dari Tiara. Ini Nita ada di sebelah kanan Tiara, artinya Nita lebih pendek dari Tiara rambutnya. Nomor 15. Siapakah yang memiliki tubuh paling pendek? Yaitu ada di sebelah paling kanan, yaitu Nita. Jawabannya D. Soal berikutnya, Saryono bekerja dari Senin sampai Sabtu. Setiap hari dia memakai baju yang berbeda, dan dia hanya mempunyai 6 baju dengan warna hijau, merah, kuning, biru, krem, dan pink. Adapun aturan pemakaian baju Saryono sebagai berikut. Saryono dapat memakai baju biru kita simbolkan dengan B, hanya setelah memakai baju hijau atau krem. Hijau kita simbolkan H dan krem menggunakan K. Saryono tidak akan memakai baju krem sebelum memakai baju merah. Jadi sebelum ada krem, dia pakai merah, kita simbolkan M. Pada hari kedua atau Selasa, Saryono pasti memakai baju kuning. Nomor 16. Jika Saryono memakai baju merah segera setelah pink, dia memakai baju merah setelah pink, dan segera sebelum krem. Jadi setelah merah itu bisa kita eliminasi hijaunya karena dia langsung pakai krem. Maka Saryono harus memakai baju hijau pada hari. Ini bisa langsung kita tebak ya. Hijaunya kan tadi dihapus karena setelah merah itu langsung krem. Kalau ditaruh setelah krem, maka kuningnya akan dipakai di hari Senin. Dan ini tidak sesuai dengan aturan yang ketiga. Jadi tidak mungkin hijaunya ada di hari kedua terakhir. Yang paling memungkinkan, hijau ada di paling pertama. Agar kuning tetap dipakai di hari Selasa. Jadi jawabannya adalah A. Ini urutan untuk nomor 16. Sekarang kita kerjakan soal nomor 17. Jika Saryono memakai baju pink pada hari Senin di paling awal, sesuai dengan aturan yang ketiga, maka di hari kedua atau hari Selasa dia memakai baju kuning, dan tidak memakai baju krem pada hari Jumat, maka warna baju apakah yang mungkin dipakai pada hari Kamis? Untuk menjawab soal ini, kita tetap harus berpatokan pada 3 aturan yang disebutkan di pertanyaan. Dia akan memakai baju biru kalau sudah pakai hijau dan krem. Dan tidak akan pakai baju krem sebelum pakai baju merah. Jadi sebelum krem harus ada merah. Namun karena krem tidak dipakai hari Jumat, sesuai dengan yang di soal, jadi kremnya adalah setelah merah, baru hijau, barulah dia akan memakai baju biru. Sehingga baju yang mungkin dipakai pada hari Kamis adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, yaitu krem. Jawabannya adalah A untuk nomor 17. Nomor 18. Yuni dan Yani selalu makan bersama pada pagi hari. Yuni sedang sakit. Di sini tampak jelas bahwa tidak ada kaitan antara kebiasaan mereka makan pagi dengan kondisi jika salah satunya sakit. Sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah E, tidak dapat disimpulkan. Nomor 19. Mika adalah pekerja. Mika menjadi karyawan di perusahaan X. Tidak sedikit di antara karyawan-karyawan di perusahaan X yang malas bekerja. Tika adalah teman Mika. Jadi, jawaban A dengan B jelas tidak bisa kita pastikan karena informasi yang disediakan tidak cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa Mika atau Tika itu malas. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Tika mungkin teman bekerja Mika. Karena untuk D dan E juga tidak ada informasi yang cukup kuat untuk menyimpulkan pernyataan tersebut. Nomor 20.
Semua supir truk mengendarai armadanya dengan kecepatan tinggi. Sebagian supir truk yang mengendarai armadanya dengan kecepatan tinggi tidak pernah mengantuk saat mengendarai armadanya. Atau dengan kata lain, A. Sebagian supir truk pernah mengantuk saat mengendarai armadanya dengan kecepatan tinggi. Ini benar karena tidak mengandung kontradiksi dengan apa yang tertulis di soal. Nomor 21. 5 buah mobil Y, S, F, W, dan M akan berjalan beriringan. Syaratnya, pertama mobil S harus berdekatan dengan mobil Y dan W. Kita periksa pilihan jawaban untuk A. S memang berdekatan dengan Y, tapi berjauhan dengan W. Jadi A jelas salah. Dan ini juga berlaku untuk pilihan B, C, dan E. Sehingga tinggal satu pilihan jawaban yang belum tereliminasi yaitu D. Nomor 22. Di sebuah minimarket dijual barang-barang khusus yang dibutuhkan pelanggan dengan harga yang bervariasi sebagai berikut. Syarat pertama, barang A lebih mahal daripada barang C, namun kebutuhan barang A lebih rendah daripada barang B. Jadi untuk nomor 22 ini ada dua karakteristik. Karakteristik yang pertama adalah tingkat harganya, yaitu mahal atau enggaknya barang. Dan yang kedua adalah tingkat kebutuhan barang tersebut. Barang A lebih mahal daripada barang C, namun kebutuhan barang A lebih rendah daripada barang B. Syarat kedua, barang C lebih mahal daripada barang B, namun kebutuhan akan barang C lebih rendah daripada barang D. Syarat ketiga, barang D lebih mahal daripada barang E, namun kebutuhan akan barang E lebih rendah daripada barang C. Syarat keempat, barang B lebih mahal daripada barang D, namun kebutuhan akan barang B lebih rendah daripada E. Sehingga untuk nomor 22, barang yang harga dan tingkat kebutuhannya berada pada urutan kedua adalah ini, C. Nomor 23. Sisi, JJ, dan Harry adalah murid di sekolah yang sama dan terdaftar dalam setidaknya satu ekstrakurikuler. Sisi mengikuti klub basket dan satu klub lainnya. JJ tidak menyukai futsal dan Harry mendaftarkan diri di klub catur. Pernyataan manakah yang pasti benar? A. Sisi terdaftar dalam klub cerdas cermat. Ini belum tentu karena tidak ada penyebutan cerdas cermat di nomor 23 ini. B. JJ terdaftar di klub hoki. Juga tidak bisa kita pastikan benar karena tidak ada penyebutan klub hoki di soal. C. Harry handal dalam permainan catur. Ini belum tentu meskipun Harry mendaftarkan diri di klub catur. D. Hanya JJ yang tidak menyukai futsal. Ini juga tidak bisa kita pastikan kebenarannya karena yang lain tidak memberikan informasi apakah mereka menyukai atau tidak. Jadi pilihan jawaban yang betul adalah E. Sisi mendaftar dalam 2 klub atau lebih. Meskipun di sini dikatakan mengikuti klub basket dan satu klub lainnya dan ada kalimat atau lebih, ini masih bisa dibenarkan. Karena artinya Sisi mendaftar setidaknya 2 klub. Kita lanjutkan pembahasan ke part kedua tes bakat skolastik, yaitu kemampuan kuantitatif. Ada 25 soal di part ini. Pertama kita kerjakan nomor 1. Pada suatu perusahaan, kita simbolkan P, 46% pegawai adalah laki-laki. Di sini 46% laki-laki. Jadi komposisi pegawai perempuannya adalah 100% dikurangi 46, yaitu 54% perempuan. Di perusahaan tersebut juga diketahui bahwa 60% dari total pegawai sudah menikah. Artinya ada 40% pegawai yang belum menikah. Kemudian 70% dari pegawai yang sudah menikah adalah laki-laki. Untuk pegawai laki-laki yang sudah menikah adalah 70%. Jadi 70% dikali 60% sama dengan 42%. 42% dari pegawai yang sudah menikah adalah laki-laki. Maka pegawai perempuan yang sudah menikah tinggal kita kurangi 60% dikurangi 42%, yaitu 18%. Sementara untuk menjawab kategori yang belum menikah, perhitungannya adalah untuk laki-laki, ini dari totalnya 46% dikurangi 42%, tinggal 4%, laki-laki yang belum menikah. Dan untuk perempuan, 40 dikurangi 4, yaitu 36%,
perempuan belum menikah. Sehingga untuk nomor 1, jawabannya adalah E. Nomor 2, X adalah derajat salah satu sudut segitiga sama sisi dikalikan 1/3. Kita tahu bahwa sudut segitiga sama sisi itu memiliki sudut yang semuanya sama, yaitu masing-masing 60 derajat. Jadi jika 60 derajat dikalikan 1/3, hasilnya adalah 20 derajat. Sementara Y adalah jumlah derajat segitiga sama sisi dibagi 6. Kita perlu ingat bahwa jumlah derajat semua segitiga itu selalu sama, yaitu 180. Dibagi 6 sama dengan 30 derajat. Maka pernyataan yang benar adalah E. 2Y dikurangi X sama dengan 40. 2 dikali 30 itu 60, 60 dikurangi 20, 40. 3. Seorang pekerja dibayar Rp1.200 per jam. Dia bekerja dari pukul 8 sampai 15. Dia akan dibayar hanya 50% per jam, artinya setengah dari 1.200, yaitu Rp600 per jam, apabila melewati pukul 15. Jika dia memperoleh gaji Rp10.200 pada hari itu, pukul berapa dia selesai bekerja. Karena semua pilihan jawabannya di atas 15, artinya dia sudah bekerja 7 jam dari jam 8 sampai 15. 7 dikali 1.200 sama dengan 8.400. Disebutkan dalam soal dia dapat 10.200, sehingga kekurangannya 1.800. 1.800 ini diterima setelah dia kerja setelah jam 15, artinya dia dapat 600 per jam. Sehingga 1.800 dibagi dengan 600, hasilnya adalah 3 jam. Dari jam 15.00 ditambah 3 jam, hasilnya adalah D, 18.00. Nomor 4, 3, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 18. Ini polanya bisa langsung kita tahu. Ini plus 3, plus 1, plus 2, plus 3, plus 1, plus 2, plus 3, plus 1, yaitu 19A. Nomor 5, berapakah panjang AC jika 1. Volume balok ABCDEFGH adalah 576 cm persegi. Kalau kita hanya menggunakan informasi ini, jelas tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Karena kita tidak tahu ukuran AB, ukuran BC, dan lain sebagainya. Sementara untuk data kedua, panjang rusuk AB 8, AE 12, dan BC 6. Ini sudah cukup untuk menjawab pertanyaan panjang AC. Karena untuk mencari AC, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras, AB kuadrat ditambah BC kuadrat kemudian diakar. Jadi untuk nomor 5, pilihan jawabannya adalah B. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Nomor 6, jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, apakah AB ditambah BC ditambah CA tambah A kuadrat ganjil? Saya akan coba ubah persamanya dulu. AB ditambah BC ditambah CA ditambah A kuadrat. Ini sama dengan B-nya dikeluarkan. B itu A ditambah C ditambah A-nya dikeluarkan. Dalam kurungnya ada C ditambah A. Hasilnya adalah A ditambah B dikalikan C ditambah A. Kemudian, karena kita berbicara seputar ganjil dan genap, ada satu aturan, teman-teman bisa cek di Google, yang menyatakan seperti ini. Kalau genap ditambah genap, hasilnya adalah genap. Genap ditambah ganjil, hasilnya ganjil, dan seterusnya. Dan ini adalah kalau genap dikali genap, hasilnya genap. Ganjil dikali ganjil, hasilnya ganjil, dan seterusnya. Pertama akan kita cek untuk pernyataan 1. A bilangan ganjil. Dengan A merupakan bilangan ganjil, maka B dan C itu bebas. Bisa genap, bisa ganjil. Sehingga kemungkinannya ada beberapa. Pertama, A ganjil, B itu ganjil, C itu ganjil. A ganjil, B genap, C genap. A ganjil, B ganjil, C genap. Terakhir ada A ganjil, B genap, dan C ganjil. Untuk pilihan yang pertama, ini akan menyebabkan A ganjil, B ganjil, C ganjil. A ditambah B itu ganjil ditambah ganjil, hasilnya adalah genap. Dikali C itu ganjil, ditambah A itu ganjil, ganjil ditambah ganjil, hasilnya adalah genap. Jadi genap dikali genap menghasilkan genap. Pilihan kedua, A ganjil, B genap, ditambah hasilnya adalah ganjil.
dikali C genap ditambah A ganjil, hasilnya ganjil, sehingga ganjil dikali ganjil, hasilnya ganjil. Di sini bisa terlihat terdapat perbedaan jawaban. Hasilnya bisa genap dan juga bisa ganjil, tanpa kita harus memeriksa pilihan ketiga dan keempat. Jadi, pernyataan satu aja tidak cukup. Untuk itu, kita perlu memeriksa pernyataan yang kedua. B ditambah C adalah bilangan ganjil. B ditambah C itu ganjil. Dan untuk menghasilkan ganjil, maka entah B itu ganjil, C harus genap, atau B-nya yang genap dan C-nya harus ganjil. Bisa dilihat di sini, menghasilkan ganjil jika berbeda tanda. Di sini sudah ada dua persyaratan. Sekarang kita tambah persyaratan yang lain, yaitu hakikat A-nya. A-nya bisa genap, juga bisa ganjil. Untuk A genap, ini bisa kita tulis seperti ini. A genap, B ganjil, C genap. A-nya genap, B-nya genap, C-nya ganjil. Dan ada dua kemungkinan lainnya, di mana A-nya itu ganjil. A-nya ganjil, B-nya ganjil, C-nya genap. A-nya ganjil, B-nya genap, C-nya ganjil. Masing-masing kita akan uji. Genap ditambah ganjil, hasilnya ganjil, dikali genap ditambah genap, hasilnya genap, sehingga ganjil dikali genap sama dengan genap. Pilihan kedua, genap ditambah genap, hasilnya genap, ganjil ditambah genap, hasilnya ganjil, keduanya dikalikan, hasilnya genap. Pilihan yang ketiga, ganjil ditambah ganjil, hasilnya genap, genap ditambah ganjil, hasilnya ganjil, dikalikan menghasilkan genap. Dan pilihan terakhir, ganjil ditambah genap, hasilnya ganjil, dan ganjil ditambah ganjil, hasilnya genap, keduanya dikalikan menghasilkan genap. Jadi untuk semua kemungkinan itu akan selalu bernilai genap, sehingga pernyataan 2 saja itu sudah cukup untuk menjawab apakah AB ditambah BC ditambah CA ditambah A kuadrat itu ganjil. Jawabannya tidak ganjil atau genap. Sehingga nomor 6, pilihan yang betul adalah B. Nomor 7, dalam persamaan X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, B dan C adalah sebuah konstanta, dan X adalah variabel. Jika M dan K adalah akar dari persamaan X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, berapa nilai dari M dikurangi K? Untuk mencari akar-akar X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, ada beberapa cara. Yang pertama, bisa kita faktorkan, kemudian kita cari nilai pembuat nolnya, atau langsung kita masukkan ke dalam rumus berikut. X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sehingga kita bisa dapati untuk menghitungnya kita perlu memasukkan nilai B, nilai A, dan nilai C. Nilai A-nya adalah koefisien dari X kuadrat yaitu 1, sehingga yang kita perlukan adalah B dan C. Namun, yang ditanyakan adalah M min K. Sementara ini jika dijabarkan akan menghasilkan X1-nya di sini bisa plus, dan untuk X2-nya itu di sini adalah min. Yang kalau kita kurangkan mereka, X1 dikurangi X2, itu tidak akan sama dengan X2 dikurangi X1. Dan di soal tidak dijelaskan yang jadi M itu siapa, yang jadi K itu siapa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua pernyataan ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Jawabannya adalah E. Nomor 8, panitia yang beranggotakan 6 orang akan dibagi ke dalam 2 subkomite yang masing-masing beranggotakan 3 orang. Berapa persen kemungkinan subkomite di mana Budi adalah anggotanya juga memiliki Rifki sebagai anggotanya? Kita misalkan ada 6 orang, disimbolkan dengan A, Budi itu B, Rifki itu R, C, D, E. Adapun yang dipersyaratkan soal, Budi dan Rifki itu harus satu subkomite. Ada Budi, ada Rifki. Sehingga kemungkinan lainnya bisa BRA, bisa BRC, atau BRD, atau BRE. Ada 4. Kemudian jumlah semua kemungkinan dengan adanya syarat Budi dan Rifki itu satu subkomite, maka adalah kombinasi dari 2, 5. Mengapa demikian? Pertama, kalau kita lihat tanpa adanya syarat Budi dan Rifki itu satu subkomite, berarti kombinasi 3 dari 6, karena dipilih 3 orang dari 6 orang totalnya. Tapi karena Budi dan Rifki ini udah dipersyaratkan bareng, jadi masing-masing dikurangi 1. Yang tadinya C36 jadi C25. Sama dengan
5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 faktorial, 2 faktorial itu hasilnya 2, sama dengan 10. Sehingga peluangnya itu 4/10 atau 40%. Nomor 9. Dahlia melempar koin 3 kali. Berapa peluang bahwa koin tersebut akan mendarat di sisi yang sama dalam ketiga kali lemparan? Kalau kita bicara koin, itu kan sisinya ada 2 ya. Umumnya ada angka, ada gambar. Dalam percobaan pertama, ini bisa 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu angka, kemungkinan keduanya gambar. Kemudian di pelemparan kedua, masing-masing juga memiliki kemungkinan yang sama. Bisa angka lagi, atau bisa gambar. Dan di bagian sini juga bisa angka, bisa gambar. Dan untuk pelemparan yang ketiga pun sama. Masing-masing akan menjadi angka atau gambar. Ini angka, ini gambar, ini angka, ini gambar, dan terakhir ini angka, dan ini gambar. Dari sini kita bisa lihat jumlah kejadian yang mungkin dari 3 kali pelemparan koin adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlah kejadiannya ada 8, dan peluang bahwa koin tersebut mendarat di sisi yang sama. Di sisi yang sama artinya ini angka semua atau yang ini G semua. Jadi cuma ada 2 kemungkinan aja. 2/8 disederhanakan sama dengan 1/4 C. Nomor 10. Jika Y sama dengan min dalam kurung M kuadrat dan M merupakan bilangan real, manakah dari pernyataan di bawah ini yang pasti benar? 1. Y adalah bilangan negatif. Karena M ini real, maka M juga bisa bernilai 0. 0 dikuadratkan, terus diminkan 0, Y sama dengan 0. 0 itu bukan negatif dan positif. Jadi pernyataan 1 itu salah. Nomor 2. M bukanlah bilangan negatif. Tidak tentu, karena dia bilangan real. Bilangan real itu bisa negatif, bisa positif, dan bisa juga 0. Dan yang ketiga, jika M adalah bilangan negatif, maka Y juga bilangan negatif. Misalkan aja, M-nya -1. -1 dikuadratkan itu kan 1. Dikasih min di depan, jadi Y-nya itu -1. Jadi M-nya negatif, Y-nya juga negatif. Sehingga hanya 3 aja yang pasti benar. Nomor 11. Jika diketahui 1 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya ditambah A, itu sebagai deret pertama atau kita sebut deret A, ditambah deret B sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 dan seterusnya sampai dengan 25. Maka nilai dari A ditambah B sama dengan, untuk deret A, saya simbolkan jumlah deret A itu SA, dan untuk deret B itu SB, sama dengan untuk S totalnya ini kita bisa hitung 1, 3, 5 sampai 25. Itu ada 13 suku, jadi S13. Untuk rumus SA itu N/2, tapi karena ini kita khususkan A berarti NA/2. Dalam kurung 2A ditambah NA-1 dikali B. B di sini adalah beda ya, bukan B untuk deret yang B. Ditambah untuk yang SB, ini A-nya tinggal kita ganti dengan B. Jadi di sini NB dibagi 2, 2A ditambah NB dikurang 1 dikali beda. Sama dengan, kemudian untuk jumlah totalnya, kita sudah tahu jumlah sukunya ada 13, jadi 13/2 dikalikan 2A ditambah N-1 artinya 13 dikurangi 1 yaitu 12 dikalikan dengan beda. Kemudian kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui, ini 2A, A-nya itu 1, berarti 2 dikali 1, 2. B-nya itu 2. A-nya 1, NB-1 masih tetap, B-nya 2. Dan untuk yang di sebelah paling kanan, A-nya 1, 2 kali 1, 2. Bedanya itu 2, 2 kali 12, 24. Hasilnya kita keluarkan NA-1-nya, 2NA-2. Untuk deret B-nya jadinya 2NB-2, dan untuk ini sudah bisa kita hitung 13/2 kali 2 ditambah 24, hasilnya 169. Kemudian kita sederhanakan, 2 dikurangi 2 itu 0, tinggal 2NA, 2NA dibagi 2 tinggal NA, NA ketemu NA, jadi NA kuadrat. Dan untuk selanjutnya adalah NB kuadrat, dan di paling ujung 169 itu 13 kuadrat. Dan kombinasi ini hanya akan tercapai jika NA-nya itu 5 dan NB-nya itu
12. Tidak ada lagi bilangan bulat di luar 5 dan 12 yang hasilnya akan membentuk pola seperti ini, 13 kuadrat. Jadi NA sama dengan 5 dan NB sama dengan 12. Itu mewakili jumlah suku di deret A itu sebanyak 5. Begitu juga dengan NB, jumlah suku di deret B ada 12. Sehingga untuk menjawab soal, kita perlu cari A. A ini adalah suku terakhirnya deret A, yaitu U5. U5 rumusnya A ditambah N-1 dikali B. Di sini A-nya adalah 1, ditambah N-nya itu 5. 5 kurangi 1, 4. 4 dikali B. B-nya itu 2. Hasilnya adalah 9. Dan untuk B, B adalah U12. Sama dengan A ditambah N-1B sama dengan A-nya itu 1, ditambah N-nya itu 12, 12 kurangi 1 itu 11, bedanya itu 2. Hasilnya adalah 23, sehingga A ditambah B itu 9 ditambah 23, yaitu 32. Nomor 12. P merupakan himpunan yang anggotanya adalah 4 bilangan, yaitu A, B, C, dan D. Apakah jangkauan P lebih dari 3? Jangkauan itu rumusnya nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Untuk informasi yang pertama, D merupakan bilangan terkecil yang menjadi anggota P. Tetapi informasi ini jelas belum cukup, karena kita tidak tahu nilainya itu berapa. Jadi pernyataan satu saja tidak cukup. Yang perlu kita uji adalah pernyataan kedua di nomor 12 ini. A dikurangi D lebih dari 3. Misalnya urutannya adalah D, C, B, A. A dikurangi D itu udah lebih dari 3. Itu dengan kondisi A-nya nilai terbesar dan D-nya nilai terkecil. Kemudian jika ternyata D-nya bukan yang terkecil, misalnya C terus D-nya geser ke nomor 2, terus B dan A. Ini juga akan menghasilkan kesimpulan yang sama. A dikurangi D lebih dari 3, jadi jangkauannya itu kan A dikurangi C. A dikurangi D aja udah lebih dari 3, apalagi A dikurangi C yang lebih kecil dari D. Pasti lebih dari 3 lagi. Dan seterusnya, kalau D-nya digeser ke nomor 3, itu juga akan memberikan kesimpulan yang sama. Begitu juga jika A-nya yang digeser, misalnya A-nya di sini atau ke sini. Itu akan terus memberikan kesimpulan yang sama bahwa jangkauan himpunan P itu akan lebih dari 3, dan ini cukup untuk menjawab pertanyaan. Sehingga jawabannya adalah B. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Nomor 13. Selesaikan persamaan berikut. Untuk bagian yang ini, itu sebenarnya bisa kita tulis akar 6 dikalikan dengan akar 3. Itu akar 6 dikali akar 2. Ini juga nanti akan berlaku di bagian penyebutnya, tinggal tanda minusnya kita ganti plus. Sementara untuk yang 5 per 1 plus akar 6, itu masing-masing ruas kita kalikan dengan 1 min akar 6 per 1 min akar 6. Sama dengan, karena ini baik pembilang maupun penyebut mengandung unsur akar 6, jadi masing-masing ruas bisa kita bagi dengan akar 6. Menyisakan, atas itu min akar 3 dikurangi akar 2, penyebutnya menjadi akar 3 ditambah akar 2. Kemudian bagian 5 per 1 plus akar 6 ini kita kalikan, 5 dikali 1 itu 5, dikurangi 5 dikali akar 6 itu min 5 akar 6. Untuk penyebutnya, 1 plus akar 6 dikalikan 1 min akar 6 itu sama dengan 1 kuadrat dikurangi akar 6 kuadrat. 1 kuadrat itu 1, akar 6 kuadrat itu 6. Untuk bagian yang depan ini, treatmentnya akan sama dengan yang ini, yaitu masing-masing ruas kita kalikan dengan pecahan, yang penyebutnya itu kita ganti tanda jadi min. Karena ini plus, di sini tinggal min. Hasilnya, akar 3 dikurangi akar 2, dikali akar 3 min akar 2, itu akar 3 kuadrat. Akar 3 kuadrat itu 3, ditambah akar 2 kuadrat itu 2, dikurangi 2 kali akar 3 dikali akar 2, yaitu akar 6. Sementara untuk bagian bawah, ini akar 3 kuadrat dikurangi akar 2 kuadrat, sama dengan 1. Untuk bagian belakang, 5 min 5 akar 6 dibagi 1 kurangi 6 itu min 5, sama dengan tinggal 3 tambah 2 itu 5, dikurangi 2 akar 6. Untuk bagian belakang, 5 dibagi min 5 itu min 1. Min 5 akar 6 dibagi
min 5 sama dengan plus akar 6. Hasilnya adalah D, 4 min akar 6. Nomor 14. Jumlah n suku pertama deret aritmatika dinotasikan sebagai Sn sama dengan Pn plus 5 dikalikan 2n min Q ditambah 5Q. Jika suku pertama adalah 15 dan suku kedua 19, maka nilai P plus Q adalah, kita punya rumus Sn sendiri itu n per 2 dikali 2A ditambah n min 1 dikali beda. Sama dengan persamaan yang diberikan di soal. N-nya kita tidak tahu berapa, jadi tulis aja n per 2. 2A, A-nya itu suku pertama yaitu 15. 15 kali 2 itu 30. Ditambah n min 1, beda, itu selisih antar sukunya. Suku pertama ke suku kedua selisihnya 4. Sama dengan kita kalikan persamaan ini, Pn dikali 2n hasilnya 2pn kuadrat dikurangi pqn ditambah 10n dikurangi 5q ditambah 5q. Kita hitung di sini n per 2 dalam kurung 30 ditambah 4n dikurang 4 sama dengan 2pn kuadrat min pqn ditambah 10n. 4n dikali n per 2 itu 2n kuadrat ditambah 30 kurangi 4 itu 26. 26 dikali n per 2 13n sama dengan 2pn kuadrat ditambah n-nya kita keluarkan. Jadi di dalam kurung ini ada min pq ditambah 10. Di sini kita bisa lihat kesesuaian antara persamaan di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. 2n kuadrat itu bersesuaian dengan 2p n kuadrat. Sementara 13 ini bersesuaian dengan yang di dalam kurung. Min pq ditambah 10. Jadi bisa kita hitung 2 sama dengan 2p yang menghasilkan p sama dengan 1. Selanjutnya min pq ditambah 10 sama dengan 13. Karena p-nya kita udah tahu 1, berarti ini tinggal min q sama dengan 13 dikurangi 10. Atau q sama dengan min 3. Dengan demikian p ditambah q sama dengan 1 dikurang 3. Hasilnya min 2. B. Nomor 15. Ada 23. Kemudian tertulis di sana 23,40%, itu tapi ternyata setelah saya cross check 23,40, 241/5, 25,8. Dan di sini kita perlu melanjutkan. Ini kita bisa tulis begini, 23,4, 241/5, 1/5 itu 0,2, jadi 24,2, selanjutnya 25,8. Kita dapati pola 23 ke 23,4 itu tambah 0,4, 23,4 ke 24,2 itu bertambah 0,8, ini 1,6. Jadi polanya ini kali 2. 0,4 dikali 2 itu 0,8. 0,8 ke 1,6 itu dikali 2 juga. Jadi 1,6 juga harus dikalikan 2. Jadi di sini 3,2. 25,8 ditambah 3,2 hasilnya adalah 29. Yaitu opsi kelima. Nomor 16. Jika nilai dari persamaan di atas akan menjadi setengahnya dengan cara mendobelkan atau dikali 2 tepat satu kali pada salah satu nilai antara A, B, C, D, atau E, maka yang bilangan mana yang harus dikali 2? Kita punya persamaan A ditambah B per C per D per E. Persamaan ini akan jadi setengahnya seperti ini. Ini bisa kita jabarkan. Bagian pembilang A plus B ditambah C itu kita kalikan 1. 1 dikali A ditambah B per C. Dan bagian penyebut dikalikan dengan 2. 2 D per E. Ini akan menghasilkan bagian pembilang tetap akan sama, yaitu A plus B dibagi C, dan bagian penyebut akan menjadi 2D per E. Nah, terlihat bentuknya yang berbeda hanya ada pada bilangan D-nya, di mana D dikali 2, sama dengan yang disebutkan dalam soal, mendobelkan tepat satu kali antara A, B, sampai E. Nah, di sini kelihatan bahwa yang dikali 2 itu D. Jawabannya adalah D. Nomor 17. Jika 4 pangkat X sama dengan 1024, ini bisa kita langsung kerjakan. 4 pangkat X sama dengan 1024 itu 4 pangkat 5. Artinya, X itu sama dengan 5. Kita masukkan X sama dengan 5 ke dalam yang ditanyakan soal. 4 pangkat X ditambah 1, itu 5 tambah 1, 6. Dikali 5 dipangkatkan X min 1. Itu 5 dipangkat
5 kurangi 1, 4. Di pilihan jawaban kita lihat ada angka 10. Maka kita perlu ubah-ubah angka 5-nya ini biar bisa jadi 10. Caranya misalnya dengan seperti ini. 4 pangkat 6-nya dipecah jadi 2. Itu 4 pangkat 4 dikali 4 pangkat 2 dikali 5 pangkat 4. Nah, 4 pangkat 2 itu 4 sendiri kan 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 dipangkatkan 2 jadinya 2 pangkat 4. Sama dengan 4 pangkat 4 dikalikan 2 dan 5 memiliki pangkat yang sama. Jadi ini bisa kita satukan. Jadinya 2 kali 5 itu 10, pangkatnya 4. Hasilnya adalah 4 pangkat 4 kali 10 pangkat 4, yaitu A. Nomor 18. Jika 16 adalah rata-rata dari P24Q, maka 16 dikali P ditambah Q adalah, untuk menghitung rata-rata, kita punya rumus, nilainya semuanya kita jumlahkan. Jadi P ditambah 24 ditambah Q dibagi 3, itu hasilnya 16. Perkalian silang menghasilkan P ditambah 24 ditambah Q sama dengan 16 dikali 3, yaitu 48. 24-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, jadi P ditambah Q sama dengan 48 dikurangi 24, yaitu 24. Dari sini bisa kita hitung 16 dikali P ditambah Q sama dengan 16 dikali 24. Hasilnya adalah 384, yaitu C. Nomor 19. Materi dari soal ini, persamaan yang di dalam akar kemudian tidak ada ujungnya, itu nama materinya adalah nested radicals. Dan ada beberapa pola. Jadi kalau teman-teman sudah hafal semua polanya, soal seperti ini tuh akan dengan gampang dijawab. Misalnya untuk soal yang ini, jika teman-teman menjumpai ada 1 di dalam akar, kemudian ditambahkan dengan bilangan lain yang kemudian berurut, ini 2, 3, 4, yang ini 5, 6, 7, yang ini berarti ada 1 ya, 1 ditambah 1, terus 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Penyelesaiannya adalah jumlahkan angka yang pertama dengan angka yang kedua. Jadi soal ini akan dengan gampang diselesaikan. Ini 1 tambah 2 yaitu 3, ditambah 1 tambah 5 itu 6, dibagi 1 ditambah 1 itu 2. Jadi 3 ditambah 6 per 2 yaitu 6. Untuk pembuktiannya, pertama kita akan coba angka 3. 3 ini bisa kita tulis sebagai akar 9. Sementara akar 9 sendiri bisa kita tulis 1 ditambah 8. Angka 8 itu juga bisa ditulis 2 dikali 4. Kemudian 4 bisa ditulis juga sebagai akar 16. Nah, 16 ini juga bisa ditulis sebagai 1 ditambah 15. Dan 15 itu 3 dikali 5. Dan 5 itu adalah akar dari 25. 25 adalah 4 dikalikan 6. 6 adalah 36 kuadrat. Dan seterusnya ini akan terus berlanjut. Sehingga ini memenuhi bahwa 3 itu pola ini. Selanjutnya 6 itu bisa ditulis sebagai akar 36. Akar 36 bisa kita tulis sebagai 1 ditambah 35. 35 itu bisa ditulis 5 dikali 7. 7 bisa ditulis sebagai akar 49. Akar 49 bisa ditulis sebagai 1 ditambah 48. Dan 48 bisa ditulis sebagai 6 dikali 8. 8 bisa ditulis akar dari 64. Dan 64 bisa ditulis sebagai akar dari 1 ditambah 63. 63 bisa ditulis sebagai 7 dikali 9. 9 bisa ditulis sebagai akar dari 81. Dan seterusnya. Sehingga ini memenuhi bahwa yang menjadi pembilang itu nilainya 6. Terakhir akan kita buktikan untuk penyebutnya. Penyebutnya ini sama dengan 2. 2 bisa ditulis sebagai akar dari 4. Sama dengan 4 bisa ditulis sebagai 1 ditambah 3. 3 bisa ditulis sebagai 1 kali 3. 3 merupakan akar dari 9. 9 bisa ditulis sebagai 1 ditambah 2 dikali 4. 4 bisa ditulis sebagai akar dari 16. 16 bisa ditulis sebagai 1 ditambah 15. 15 itu 3 dikali 5. 5 bisa diganti sebagai akar 25. Dan terus berlanjut. Sehingga penyebutnya adalah 2. 3 ditambah 6 per 2 sama dengan 6.
Lara mempunyai jumlah apel sebanyak 6 lebih banyak dari 2 kalinya apel yang dipunyai oleh Rico. Lara kita simbolkan dengan L, itu memiliki apel 6 lebih banyak, itu 6 plus 2 kali apelnya Rico, atau setengah dari apelnya Sean. Jika Rico itu apelnya X, maka Lara itu 6 ditambah 2R, R-nya itu diganti X jadi 2X. Sementara untuk Sean, ini kan kita lihat bahwa Lara itu setengahnya Sean. Jadi kalau Sean itu sama dengan 2 kalinya Lara. Jadi 2 dikali 6 ditambah 2X sama dengan 12 ditambah 4X. Yang ditanyakan adalah totalnya. Totalnya berarti punyanya Rico X ditambah punyanya Lara 6 ditambah 2X ditambah punyanya Sean yaitu 12 ditambah 4X sama dengan 7X ditambah 18. Jawabannya adalah B. Nomor 21. Dalam sebuah meeting dari 405 pekerja di sebuah perusahaan, 0,2 dari anggota berpengalaman kerja kurang dari 5 tahun, dan 2/3 dari pekerja adalah yang berpengalaman paling sedikit 10 tahun. Jika seorang anggota dipilih secara acak, maka probabilitas orang tersebut yang dipilih adalah karyawan yang bekerja paling tidak 5 tahun tetapi kurang dari 10 tahun adalah. Baik, ada beberapa cara untuk mengerjakan soal ini. Misalnya kita cari anggota yang kurang dari 5 tahun, itu berarti 0,2 kali 405. Terus 2/3 dikali 405 itu yang berpengalaman paling sedikit 10 tahun. Jadi sisanya itu mereka yang 5 tahun sampai 10 tahun kerja. Kemudian dapat berapa? Tinggal dibagi 405. Cara yang kedua, kita tidak usah mencari jumlah realnya ada berapa, tapi langsung menggunakan angka-angka ini, 0,2 dan 2/3. Peluang untuk yang bekerja 5-10 tahun itu bisa kita kerjakan dengan cara begini. Satu itu menunjukkan 405 pekerja. Jadi jumlah total pekerja itu 405 atau 1 atau 100%. 100% itu kan 1. Dikurangi 0,2 yang merupakan pekerja kurang dari 5 tahun. 0,2. Kemudian dikurangi lagi 2/3, yaitu pekerja yang berpengalaman paling sedikit 10 tahun. Sama dengan ini 1 dikurangi 0,2 itu 0,8, 0,8 itu 8/10, dikurangi 2/3, penyebutnya disamakan menjadi per 30, maka hasilnya adalah 24 dibagi 30 dikurangi 20/30, hasilnya adalah 4/30. 4/30 disederhanakan menjadi 2/15. Jawabannya adalah E. Nomor 22. Jam analog yang rusak mengalami keterlambatan 5 menit setiap jam. Berapa lama waktu yang menunjukkan waktu normal dengan jam yang lain? Dari soal kita dapat 5 menit per jam keterlambatannya. Jadi untuk 1 hari itu 5 menit dikali 24 sama dengan 120 menit, atau 120 menit itu 2 jam per hari. Nah, jam analog itu kan beda dengan jam digital ya. Jam digital itu akan jelas menunjukkan 00 sampai 23:59, kemudian kembali lagi ke 00. Artinya untuk kembali lagi ke 00 dia butuh 24 jam. Tapi karena ini jam analog, maka dia cukup hanya membutuhkan 12 jam aja atau 1 putaran aja untuk sama dengan waktu normal jam lainnya. Nah, dari 2 jam biar sampai ke 12 jam itu kan dikalikan dengan 6. Dalam hal ini 6 hari. Setelah 6 hari dia keterlambatannya 12 jam, artinya dia akan sama waktunya dengan jam normal lainnya. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 23. Apakah X sama dengan 3? Nomor 1, X kuadrat ditambah 4X dikurang 18 sama dengan 3. 3-nya kita pindah ke kiri, jadi ini ada 21 sama dengan 0. Difaktorkan maka akan menghasilkan X plus 7 dikalikan X min
3 sama dengan 0. Dari sini akan ketahuan bahwa X sama dengan min 7 atau X sama dengan 3. Jadi pernyataan satu saja tidak cukup untuk menjawab ini, karena nilainya bisa min 7 atau 3. Jadi kita periksa untuk pernyataan yang kedua. X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9 sama dengan 0. Ini kalau kita faktorkan, maka akan menghasilkan X min 3 dikuadratkan sama dengan 0. Sehingga penyelesaiannya adalah tunggal, yaitu X sama dengan 3. Jadi cukup menggunakan pernyataan yang kedua. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 24. Nah, ini ada lagi persoalan nested radicals. Dan jika situasinya atau polanya seperti ini, penyelesaiannya tidak bisa disamakan dengan yang ada di nomor sebelumnya. Kita peranggapkan terlebih dahulu bahwa X sama dengan akar 12 ditambah akar 12 dikurang akar 12 ditambah tak hingga. Ini nilai X-nya. Jadi kalau kita kuadratkan X-nya, maka ini akan hilang satu akarnya. Dan akar 12 plus bla 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 ini kan sebenarnya bisa kita ganti juga dengan X. Jadi seperti ini. Kemudian 12-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, menghasilkan seperti ini. Jika masing-masing ruas kemudian kita kuadratkan, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. X pangkat 2 dikurangi 12 dikuadratkan, maka ruas sebelah kanan tinggal 12 dikurangi X. Nah, setelah kita lihat bentuknya seperti ini, nggak ada akar-akaran, bisa kita coba satu-satu. Kalau X-nya 2 itu berapa, kalau X-nya 3 berapa, dan seterusnya sampai sesuai. Saya sudah mencoba untuk mencari nilai X-nya, dan nilai X yang sesuai adalah 3. Ini 3 dikuadratkan itu 9, 9 dikurangi 12 itu minus 3 dikuadratkan itu 9. 12 dikurangi 3 itu 9. 9 sama dengan 9 berarti memenuhi. Jawabannya adalah B. Nomor 25. Ini adalah materi kesebangunan. Dan kalau teman-teman melihat seperti ini mungkin agak bingung ya. Jadi saya pisah. Di sini adalah segitiga besarnya PRQ. Kemudian di sebelahnya saya pisahkan untuk segitiga yang lebih kecil. Di sini adalah P, ini Q, ini R. Sementara yang segitiga kecil, ini S, di sini R, dan di sini adalah P. Diketahui di soal PR adalah 8. Sini 8, ini 8. RQ adalah 10, sini 10. Yang ditanya adalah PS. Untuk mencari PS, maka kita perlu sisi PQ sebagai pembanding. PQ sesuai dengan rumus Pythagoras adalah akar dari RQ kuadrat dikurangi PR kuadrat. Hasilnya adalah 6. Kemudian kita lakukan perbandingan PQ per PS sama dengan QR per PR. Diperoleh bahwa PS sama dengan PQ dikali PR dibagi QR. Hasilnya 6 kali 8 dibagi 10 sama dengan 4,8. Jawabannya adalah D. Part yang terakhir adalah pemecahan masalah, ada 12 soal. Langsung saja kita ke nomor 1. Markus biasanya menyortir setiap surat yang masuk, seperti tagihan dan surat-surat lainnya ke dalam beberapa folder berbeda yang dibuat berdasarkan berbagai kriteria yang telah ditentukan. Saat dia membutuhkan dokumen tertentu, Markus mencarinya di folder yang sesuai dan telah diurutkan sebelumnya. Namun, jika Markus secara tidak sengaja memasukkan surat ke folder yang salah, konsekuensi dari sistem ini adalah dia tidak akan menemukannya nanti saat dia mencari di folder yang sesuai. Mira berhipotesis bahwa, jika Markus menahan diri dari menyortir surat-surat dan menelusuri semua surat hanya saat dibutuhkan, prosesnya akan lebih efisien. Manakah dari penyelidikan berikut yang paling memungkinkan menghasilkan informasi penting yang akan membantu mengevaluasi hipotesis Mira? Hipotesis Mira di sini disebutkan, jika Markus menahan diri dari menyortir surat-surat, jadi nggak nyortir surat-surat dulu nih, dan menelusuri semua surat hanya saat dibutuhkan, prosesnya akan lebih efisien. Jadi yang akan diuji adalah Markus jangan nyortir surat dulu. Itu prosesnya akan memakan waktu berapa lama? Jika dibandingkan dengan Markus udah nyortir surat, terus ada kesalahan pemasukan surat ke dalam folder, baru ditelusuri. Itu waktunya berapa? Nah, penyelidikan ini bisa ditempuh dengan pilihan jawaban D. Membandingkan waktu pencarian tanpa penyortiran dengan waktu pencarian jika terjadi kesalahan penyortiran. Nomor 2, ini adalah bacaannya. Kemudian untuk pertanyaannya adalah,
Apa inti dari laporan IPCC? Intinya, pertama ini, manusia adalah penyebab permasalahan ini. Ini yang dimaksud adalah perubahan iklim. Dan untuk itu, dunia perlu mengambil langkah untuk mengurangi emisi. Sehingga jawabannya adalah B. Manusia adalah penyebab utama pemanasan global dan harus ada tindakan untuk mengurangi emisi. Nomor 3. Tidak hanya bentuk wajah dan karakteristik tertentu, ternyata genetik juga dapat memengaruhi tinggi badan anak nantinya. Untuk memprediksi tinggi anak yaitu melalui data tinggi badan kedua orang tua. Bunda dapat menghitungnya dengan rumus ini. Tinggi anak laki-laki sama dengan tinggi ibu ditambah tinggi ayah dibagi 2 ditambah 5 cm. Sementara untuk tinggi dari anak perempuan sebuah pasangan bisa dicari dengan tinggi ibu ditambah tinggi ayah dibagi 2 dikurangi 5 cm. Pada suatu keluarga, seorang ayah memiliki tinggi badan 167 cm, ayah 167, dan seorang ibu memiliki tinggi badan 8 cm lebih pendek dari ayah. Jadi 167 dikurangi 8, yaitu 159. Di sini juga ditulis 159. Jika ayah dan ibu tersebut memiliki satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, maka perkiraan tinggi badan anak laki-laki dan perempuan tersebut adalah, jadi ini tinggal ditambahkan, hasilnya 326 dibagi 2 itu 163 ditambah 5 sama dengan 168 cm untuk laki-laki, dan untuk perempuan 163 dikurangi 5 yaitu 158 cm. Sehingga jawabannya adalah C. Nomor 4. Ini adalah bacaannya, dan pertanyaan untuk soal tersebut adalah pengarang mengembangkan teks tersebut terutama dengan cara, menurut saya C, pembandingan dan pembedaan. Karena dalam kalimat pertama yang merupakan pokok, yaitu ini, pengarang membandingkan antara seni dan kata-kata yang merupakan sebagai suatu bentuk komunikasi. Begitu juga di kalimat berikut ini, evolusi pengetahuan juga dibandingkan dengan evolusi pada seni. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 5. Jika jumlah penjualan di toko P adalah $800 untuk tahun 2006, berapa jumlah penjualan di toko itu untuk tahun 2008? Kita data dulu untuk 2006, itu sama dengan 800.000. Untuk 2007, di soal bilang perubahannya 10%. Karena tidak ada minusnya, berarti ini bertambah 10% maksudnya. Jadi 800.000 ditambah 10% dari 800.000. Sama dengan 880.000. Kemudian di 2008, tadinya 880.000. Di tabel dijelaskan minus 10. Jadi minus 10% dari 880.000. Hasilnya adalah $792.000 atau B. Nomor 6. Fisika plasma merupakan salah satu bidang fisika yang mempelajari gas terionisasi yang dikenal sebagai plasma. Dalam fisika dan kimia, plasma adalah keadaan fase gas berenergi yang sering ditunjuk sebagai keadaan benda keempat, yang beberapa atau semua elektron di orbit atom terluar telah terpisah dari atom atau molekul. Hasilnya adalah sebuah koleksi ion dan elektron yang tidak lagi terkait satu dengan yang lain. Urutan kata yang tepat untuk melengkapi teks di atas adalah A. Mempelajari keadaan terpisah terkait. Nomor 7, perhatikan grafik berikut. Berdasarkan diagram, penurunan ekspor terbanyak adalah, kita lihat untuk Maret 2020, justru dia naik. Ini sebelumnya di Februari lebih rendah daripada Maret. Untuk Juli 2019, ini juga mengalami kenaikan dari sebelumnya di bulan Juni. Kemudian yang Mei 2020, bisa kita lihat dari yang tadinya setinggi ini, kemudian menjadi seperti ini. Ini berarti ada kemungkinan bahwa dia mengalami penurunan terbanyak. Tetapi kita harus membandingkan dengan yang lain apabila terjadi penurunan yang lebih signifikan lagi. Kita lihat Juni 2020, tidak ada ya datanya. Dan terakhir Mei 2019. Kita juga tidak bisa menyimpulkan apakah ini naik atau turun karena data sebelumnya juga belum ada. Jadi jawabannya adalah C, Mei 2020.
Nomor 8, jumlah langganan majalah berita secara nasional pada tahun 1995 kira-kira berapa persen lebih sedikit dari jumlah langganan majalah berita nasional pada tahun 2010? Kita harus teliti ya. Kalau diagram yang disajikan di soal itu total pelanggan majalah X, sementara yang ditanya adalah langganan majalah berita secara nasional. Sehingga kita perlu tahu dulu langganan majalah secara nasional itu berapa. Kita coba cek terlebih dahulu di tahun 1995. Kita akan gunakan perbandingan. Jadi di tahun 1995, total pelanggan majalah X itu 1.500. Ini total pelanggan dalam ribuan, di sini tertulis 1,5, artinya ada 1.500. Persentasenya adalah 24,6% di sini. Kemudian untuk mencari tahu total pelanggan majalah secara nasional, artinya pembagi untuk 24,6 itu 100. Jadi 100%. 100% dari orang yang berlangganan majalah secara nasional. Nah, ini yang kita cari tahu, kita simbolkan untuk ini adalah X misalnya. Sehingga nilai X bisa dicari dengan perkalian silang. Itu 1.500 dikali 100 dibagi 24,6. Hasilnya adalah 6.097,6. Ini untuk tahun 1995. Sementara untuk tahun 2010, perbandingannya menjadi 10.500, diambil dari sini, dibagi Y, kita simbolkan sebagai Y. Di sini 11,7 per 100. Dengan demikian, Y sama dengan 10.500 kali 100, dibagi 11,7. Hasilnya adalah 89.743,6. Selanjutnya, soal menanyakan berapa persen lebih sedikit dari jumlah langganan majalah, atau kita simbolkan persentase selisihnya. Itu sama dengan kita kurangkan yang 2010 ke 1995, yaitu 89.743,6 dikurangi 6097,6 dibagi 89.743,6. Karena di soal di sini dibilang dari jumlah langganan di 2010, sementara di 2010 ada 89.743,6 dikali 100% sama dengan 93%. Jadi jawabannya ialah A. Berikutnya nomor 9, berapa perkiraan persen peningkatan secara nasional berlangganan majalah berita antara tahun 95 dan 96? Ini juga kita harus tahu langganan di 95 dan 96. Untuk pelanggan di tahun 1995, kita sudah tahu besarannya ialah 6097,6. Dan untuk 1996 ini yang akan kita cari. Masih sama menggunakan perbandingan. Di sini ada 26.000. Kemudian untuk 96 kita simbolkan Z sama dengan persentasenya adalah 28,3. Di sini 28,3 dibagi 100. Sehingga nilai Z sama dengan 2600 dikali 100 dibagi 28,3. Hasilnya ialah 9187,3. Adapun yang ditanyakan oleh soal itu persentase peningkatan dari 95 ke 96. Jadi di sini 9187,3 dikurangi 6097,6 dibagi 6097,6. Di sini harus teliti ya. Pembaginya untuk ini, untuk peningkatan karena meningkat dari 95 ke 96, kita pakai kuantitas yang 95 yaitu 6097,6. Sementara untuk yang nomor 8 itu pakainya yang 2010 karena dibilang tadi di nomor 8 dari jumlah langganan di 2010. Baik, kita lanjutkan pembahasan nomor 9. Hasilnya ialah 50%, yaitu B. Soal nomor 10. Bacalah tabel berikut dengan seksama. Isi tabel di bawah adalah sesuai dengan pernyataan berikut. Kita lihat dari semua pilihan jawaban, hampir semuanya menanyakan persentase kenaikan produksi jagung. Hanya di pilihan jawaban kedua atau B, disebutkan produksi jagung setiap daerah selalu meningkat setiap bulan. Ini jelas tidak bisa kita anggap benar, karena di daerah B, dari 2006 ke 2007, itu tidak mengalami kenaikan, dan kata bulan, setiap bulan. Sementara di sini yang disajikan adalah tahun 2006, 2007, dan 2008. Sehingga pilihan jawaban B jelas salah. Selanjutnya kita akan cek untuk pilihan A, C, D,
E. Semuanya tertulis persentase kenaikan produksi jagung, sehingga kita harus cek satu persatu untuk daerah A, daerah B, daerah C, maupun daerah D. Pertama, kita akan cek persentase di daerah A. Karena ini ada 3 tahun, jadi kenaikannya ada 2 kali, yaitu 2006 ke 2007, dan 2007 ke 2008, sehingga persentasenya pun nanti akan dibagi 2 atau rata-rata. Pertama kita lihat dari 2006 ke 2007, naiknya itu 5.000 dibagi produksi di 2006 yaitu 375.000 ditambah dengan kenaikan dari 2007 ke 2008 yaitu 5.000 juga dibagi 380.000. Baru kita kalikan dengan 100%. Hasilnya adalah 1,32%. Kita lanjutkan untuk daerah B. Di sini kita ganti B. Kemudian untuk 2006 ke 2007 itu tidak ada mengalami kenaikan sehingga di sini 0. Untuk 2007 ke 2008 itu naik 11.000 per 375.000. Hasilnya di sini adalah 1,47%. Next kita ke daerah C. Di sini kita ganti C. Kenaikan di 2006 ke 2007 adalah 10.000 dibagi 385.000. Bagian ini 395 ke 405 adalah 10.000 juga. Pembaginya 395.000. Hasilnya ialah 2,56. Terakhir kita punya daerah D. Di sini 9.000, di bagian bawahnya 340.000, di sini 11.000 dan di penyebutnya adalah 349.000. Hasilnya ialah 2,9%. Jadi, persentase kenaikan tertinggi diraih oleh daerah D dan terendah adalah daerah A. Jadi jawabannya ialah C. Persentase kenaikan produk jagung daerah D adalah yang paling tinggi. Nomor 11. Para peneliti mengemukakan bahwa area otak untuk bernyanyi berbeda dengan area otak untuk berbicara. Mereka menyajikan temuan mereka tersebut pada pertemuan American Association for the Advancement of Science di San Diego. Jika pusat bicara seseorang rusak oleh stroke, ia dapat belajar menggunakan pusat bernyanyinya. Dalam uji coba klinis, para peneliti menunjukkan cara otak merespons terapi intonasi melodi. Gottfried Schlauch, Profesor Neurologi Beth Israel Deaconess Medical Center dan Harvard Medical School di Boston, Amerika Serikat memimpin uji coba tersebut. Penelitian itu menemukan bahwa pasien stroke dengan kerusakan otak membuat pasien tidak bisa bicara tetapi bisa bernyanyi. Kalimat utama paragraf di atas adalah 1. Intinya adalah area otak untuk bernyanyi berbeda dengan area otak untuk berbicara. Jadi jawabannya B. Nomor 12. Berdasarkan grafik tersebut, jumlah desa atau kelurahan yang belum memiliki sistem peringatan dini di Kota Bekasi sebanyak Kota Bekasi ini ada 14% yang memiliki sistem peringatan dini. Jadi persentase yang tidak memiliki peringatan dini tinggal kurangkan aja dari 100 ke 14 yaitu 86%. Jawabannya D. Setelah semuanya selesai dikerjakan, kita akan submit dan akan kita ketahui berapa nilai dari tes bakat skolastik kali ini. Di sini terlihat ada 285 per 300, artinya ada 3 soal salah. Soal pertama yang salah adalah soal nomor 11. Berdasarkan data sebelumnya, manakah pernyataan berikut yang tidak benar? Ini sudah saya bahas waktu menjawab soal. Karena kalau soalnya pernyataan yang tidak benar, maka ada A, B, D, E. Dan jika pernyataannya itu benar, yang ditanyakan, maka ya C yang benar. Gitu. Jadi kita peranggapkan bahwa nomor 11 itu memang dari soalnya yang salah. Soal selanjutnya yang salah adalah nomor 1, pemecahan masalah. Setelah saya lihat, ternyata kunci jawabannya adalah E. Membandingkan waktu yang dapat dihemat dengan memiliki folder yang telah diurutkan sebelumnya dengan waktu yang terbuang untuk mencari surat apabila terjadi kesalahan penyortiran. Menurut saya pribadi, kunci jawaban ini juga kurang tepat karena tidak bisa mengevaluasi hipotesis yang disarankan oleh Mira. Karena di sini kan Mira menyarankan agar si Markus tidak menyortir surat, baru telusuri semua suratnya. Itu akan lebih efisien ketimbang sudah disortir berdasarkan folder-foldernya Markus, kemudian ada terjadi kesalahan. Tapi kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda, silakan tuliskan di komen. Dan untuk nomor 4, ini setelah saya lihat kuncinya adalah D, referensi dan deduksi. Tapi lagi, saya masih yakin dengan C karena saya juga sudah searching di beberapa platform termasuk Ruang Guru, itu juga menyatakan bahwa jawabannya adalah C. Dan teman-teman jika memiliki perbedaan pendapat juga, silakan
tuliskan di komen pendapatnya. Jadi demikianlah pembahasan tes bakat skolastik di edisi keempat. Dan tetap semangat untuk teman-teman yang akan menjalani tes bakat skolastik. Best of luck for you all, dan sampai jumpa di channel Mail the Explorer.